warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidahnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mentahsin surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama dulu membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baiklah, kita akan mempelajari tajwid dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Pertama, kita pelajari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahi. Nah, kenapa Bismillahi? Karena di situ ada tarkik, yaitu kasrah bertemu dengan Allah. Jadi ketika ada kasrah, maksudnya garis bawah bertemu dengan Allah, maka itu dibaca tipis. Jadi cara bacanya Bismillahi. Jadi bukan Bismillahi. Jadi begitu. Selanjutnya Ar-Rahmani. Di situ ada lam syamsiyah. Jadi Ar-Rahmani itu ada lam syamsiyah. Jadi lam syamsiyah itu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf lam syamsiyah, maka alif lam tersebut dileburkan dengan huruf setelahnya. Jadi ra itu termasuk huruf lam syamsiyah. Jadi cara bacanya Ar-Rahman. Nama selanjutnya itu huruf ma. Ma di situ ada namanya mad tabi'i. Jadi ma itu kayak angka 1 itu di atasnya, itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Jadi panjangnya itu 2 harokat. Jadi cara bacanya Ar-Rahman. Setelah itu ada lagi sebelahnya, yaitu lam syamsiyah kembali seperti sebelahnya lagi Ar-Rah. Jadi cara penyebutannya sama, yaitu lam syamsiyah, yaitu Ar-Rah. Setelah itu ada lagi him. Him di situ namanya mad arid lis-sukun. Artinya apabila ada mad jatuh sebelum waqaf, maka dipanjangkan itu 2 sampai 6 harakat. Jadi cara bacanya itu Rahim. Jadi para ulama tajwid sepakat Rahim di sini bisa dipanjangkan 2, bisa dipanjangkan sampai dengan 6 harakat, tergantung bagaimana kita mengambilnya. Jadi kalau kita mengambil Rahim itu 4, jadi sampai akhir terakhir ayat terakhir surah Al-Fatihah, maka kita harus membacanya sampai dengan 4 terus. Tapi kalau kita mengambilnya 2 atau 6, jadi 6 pertama sampai dengan ayat terakhir juga harus 6. Jadi begitu. Selanjutnya kita masuk ke ayat kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kak, kenapa alhamdu? Di sini namanya adanya lam qamariyah. Tadi itu lam syamsiyah, sekarang lam qamariyah. Lam qamariyah di sini
ada penyebutannya itu kita harus menyebutkan huruf setelahnya. Nah, kalau seandainya lam syamsiyah itu hanya dileburkan hurufnya, sedangkan lam qamariyah di sini harus kita menyebutkan hurufnya. Jadi, adapun huruf lam qamariyah itu 14 dan termasuk huruf ha di dalamnya. Nah, selanjutnya alhamdulillahi. Lillahi lagi. Alhamdulillahi. Kenapa tipis Kak? Karena kasrah sebelum Allah. Jadi kembali saya ingatkan, kasrah sebelum Allah itu harus ditipiskan. Selanjutnya Rabbil alamin. Jadi Rabbil alamin di sini termasuk jadi sini ada mat tabi'i. Jadi mat tabi'i artinya mat asli. Jadi tetap dipanjangkan. Alamin. Seperti di rahim tadi, alamin di sini adalah mad arid lis sukun. Jadi cara bacaannya kita mengambil 4. Jadi kalau kita ambil 4 di atas, kita juga ambil 4 ke bawah. Begitu caranya. Selanjutnya ayat ketiga yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Ar-Rah di sini sama dengan lam syamsiyah. Ar-Rahmani ma di sini adalah mat tabi'i atau mat asli, tetap dipanjangkan 2 harakat. Terus Rahmanir Rahim, rohnya di sini sama lam syamsiyah. Lam syamsiyah dan him sama mad alif disukun. Jadi himnya dipanjangkan 4 sampai 6 harakat. Ayat selanjutnya kita kembali ke Maliki Yaumiddin. Ma-nya di sini harus dipanjangkannya, Dek. Jadi ma-nya dipanjangkan. Jadi ma itu 2 harakat karena itu adalah mad tabi'i. Jadi itu dipanjangkan 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin di sini adalah madlin. Jadi ketika ada ya atau waw sukun atau fathah sebelum waw sukun itu harus kita baca. Jadi yaumiddin, kecuali dia tidak digaris kasrohkan, jadi kita tidak membacanya. Jadi yaumiddin di sini harus dibaca. Jadi maliki yaumiddin. Din di sini adalah lam syamsiyah. Jadi alif lam dan syam. Jadi kita leburkan. Jadi kita tidak perlu menyebut huruf lamnya. Langsung saya sebut maliki yaumiddin karena ini lam syamsiyah. Jadi kita lebur. Lamnya dianggap tidak ada, langsung kita lebur ke dalam. Jadi din kenapa dipanjangkan? Karena mad alif disukun. Selanjutnya kita masuk ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Kenapa dipanjangkan Kak? Karena itu mad tabi'i. Iyyaka di sini dipanjangkan karena mad tabi'i, yaitu mad asli, jadi dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi iyyaka pertama dan iyyaka kedua sama-sama dipanjangkan. Ditekan dulu baru dipanjangkan, tapi ditekannya tidak terlalu lama. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu cara bacanya. Ain tetap dipanjangkan. Jadi 4 harakat. Dipanjangkan 4 harakat. Selanjutnya kita lanjut ke ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Ihdinas, jadi alif lam bertemu dengan so. Lam namanya lam syamsiyah. Jadi kita tidak membaca ihdinas tapi ihdinas karena lam syamsiyah, langsung kita leburkan ke huruf sesudahnya. Siro, ro dipanjangkan karena kenapa Kak? Karena mad tabi'i. Jadi mad tabi'i harus dipanjangkan 2 harakat. Selanjutnya siratal alif lam bertemu dengan mim, itu namanya lam qamariyah. Jadi lam qamariyah di sini harus kita menyebut huruf sesudahnya. Jadi siratal mustaqim. Qimnya dibaca. Qim dipanjang 4 harakat. Selanjutnya kita lanjut lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata, ro-nya di sini mad tabi'i, jadi panjangkan siratal. Langsung masuk ke ladina. Siratal ladina. Setelah ladina itu ada lam syamsiyah, jadi dibaca lina ladina. Siratal ladina. Lina kenapa panjang Kak? Karena ada mad tabi'i di situ. An'amta. Kenapa dibaca an'amta? An'amta karena nun mati ketemu ain itu namanya izhar. Jadi huruf izhar itu ada 6. Jadi alif
ha, ain, kha, ghain dan ha. Selanjutnya an'amta, mim mati ketemu ta. Ini mim mati ketemu ta dalam hukum tajwid itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Kalau mim mati ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu namanya izhar syafawi. Selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Maghdubi kenapa dipanjangkan? Karena itu termasuk mad tabi'i. Terus alaihim waladdallin, kenapa dibaca alaihim wa? Karena itu namanya izhar syafawi, tetap ditekan. Jadi jangan ditekan karena alaihim wa. Jadi kita langsung masuk alaihim waladdallin. Terus kita jangan tekan. Waladdallin. Waladdallin di sini kenapa dipanjangkan? Karena itu malladzi musaqqil qilmi. Jadi cara bacanya itu harus dipanjangkan, namanya mad wajib. Selanjutnya namanya mad arid lis sukun. Jadi panjangkan karena mad arid lis sukun. Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.